Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Holis Majid. Sini saya membuat video untuk kebutuhan ulangan atau ujian tengah semester dalam mata kuliah kriptografi dan steganografi. Untuk agenda presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait metode pengujian untuk kriptografi. Selanjutnya juga hasil pengujiannya seperti apa. Lalu nanti akan saya jelaskan hasil pengujian dan mungkin kesimpulan. Oke, metode pengujian di sini saya menggunakan 4 cara dalam kriptografi, yaitu ada SCB atau Electronic Code Book, lalu ada Cipher Blockchain, lalu ada Countermod dan Galois atau Countermod. Di sini saya menggunakan satu tools yang ada di website devglen.com yang nantinya akan saya coba kata-kata dari salah satu film yang pernah saya tonton, yaitu jangan biarkan sebuah opini orang lain menjadi kenyataan pada dirimu. Nanti kata-kata ini yang akan saya ekstrak untuk menjadi bahasa atau teks Cipher. Untuk pengujian kali ini saya menggunakan 256 bit dalam metode kriptografi, dan untuk key secret-nya saya juga menggunakan 32 karakter, yaitu don't let other people opinions become. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit terkait SCB, di mana SCB merupakan setiap blok plain text dienkripsi secara independen menggunakan kunci yang sama. Di sini juga saya menggunakan padding untuk memastikan key secret-nya itu dalam bit yang sama. Jadi kalau misalkan nantinya ada kekurangan bit, maka secara otomatis padding akan menambahkan bit yang kurang. Lalu di sini ada Cipher Blockchain, di mana dikombinasikan dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum dienkripsi, yaitu blok pertama menggunakan initialization vector sebagai inputan awal. Lalu juga ada countermod, di mana setiap blok plaintext dienkripsi dengan menggunakan nilai counter yang berubah untuk setiap blok. Selanjutnya hasilnya di XOR dengan plaintext untuk menghasilkan ciphertext. Dalam metode countermod tidak ada metode untuk padding, jadi harus memastikan bahwa key secret-nya itu sesuai atau sama panjangnya. Untuk menggabungkan, ini untuk yang GCM atau Galois Countermod, menggunakan CTR mode untuk inskripsi dengan mekanisme autentikasi berbasis operasi Galois field. Selain itu, GCM juga menghasilkan tag autentikasi, jadi mungkin hasil ciphertext-nya nanti akan lebih panjang karena ada tambahan tagline-nya. Di sini juga untuk tagline-nya saya menggunakan 128 bit. Dari hasil pengujian di sini, saya udah mendapatkan beberapa hash atau ciphertext yang dihasilkan dari masing-masing metode uji, yaitu ada SCB, CBC, CTR, dan GCM. Di mana penjelasannya akan saya coba jelaskan pada slide selanjutnya. Untuk SCB sendiri, output yang dihasilkan adalah panjang ciphertext-nya yaitu 108 karakter. SCB tentunya nggak menggunakan initialization vector, sehingga pola yang sama dalam plaintext akan menghasilkan pola yang sama dalam ciphertext. Mungkin kelemahannya di sini kurang aman karena pola teks mungkin dapat dikenali jika plaintext memiliki pola yang cukup berulang. Ya mungkin kalau dilihat di sini ada beberapa hal yang nggak bisa kita baca, tapi ada mungkin beberapa hal yang bisa
dibaca kalau kita lebih teliti. Selanjutnya ada metode hasil pengujian CBC, di mana panjang ciphertext-nya juga sama seperti SCB, yaitu 108 karakter. Ciri khasnya menggunakan initializing factor, sehingga pola yang sama dalam plain text akan dienkripsi menjadi ciphertext yang berbeda jika initializing factornya juga berbeda. Nah, kelebihannya adalah lebih aman dibanding metode uji sebelumnya, yaitu menggunakan SCB, karena mencegah pola plain text yang sama dalam menghasilkan ciphertext yang sama. Selanjutnya untuk pengujian CTR, panjang ciphertext adalah 92 karakter. CTR bekerja seperti stream chipper dan menghitung nonce counter untuk setiap blok, tidak memerlukan padding dan lebih efisien. Tentunya ukurannya akan dihasilkan lebih kecil atau lebih sedikit karena tidak ada padding tambahan pada ciphertext. Nah, ini yang terakhir yang paling kompleks ada CTR, yaitu panjang ciphertext-nya menyampai 112 karakter karena kombinasi CTR dengan autentikasi data MAC-tag menghasilkan autentikasi tag tambahan yang memastikan integritas data. Tentunya hal ini menjadikan GCM lebih aman karena selain enkripsi, GCM juga menyediakan autentikasi untuk mencegah manipulasi data. Selanjutnya juga saya mencoba uji coba kembali menggunakan CBC dengan 128 bit. Di sini disimpulkan bahwa panjang ciphertext juga 108 karakter. Jadi harusnya sih perbedaan 256-128 itu nggak akan merubah karakter ciphertext, tapi hanya masalah kompleksitas dalam melakukan enkripsi aja. Oke, di sini saya bisa ngambil kesimpulan bahwa setiap algoritma baik SCB, CBC, CTR, dan GCM memiliki perbedaan hasil keluaran ciphertext dalam hal ukuran dan struktur. Dalam pengujian, perbedaan case size juga tidak berdampak seperti yang slide sebelumnya, di mana CBC 128 dengan CBC 256 tidak mempengaruhi jumlah ciphertext, yaitu tetap 108 karakter. Kesimpulan pengaruh ukuran data luaran yaitu panjang untuk SCB dan CBC, panjang ciphertext lebih besar jika padding ditambahkan, atau yang tadi di slide sebelumnya, CTR akan lebih sedikit karena tidak ada padding, sehingga ciphertext mungkin akan lebih efisien. Untuk GCM, ukuran ciphertext lebih besar karena adanya autentikasi tag tambahan yang tadi saya tambahkan, yaitu autentikasi tag 128 bit. Lalu untuk SCB dan CBC, panjang ciphertext lebih besar jika ditambahkan. Oke, ini kurang lebih sama yang tadi ya, keulang. Nah, untuk CTR menghasilkan data paling kecil dengan panjang ciphertext-nya hanya 92 karakter, tidak menggunakan padding, dan bekerja seperti stream chipper, sehingga ukuran ciphertext lebih kecil dibandingkan algoritma lainnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.